Shalom Bapak Ibu Saudara. Percaya kita semua dalam keadaan baik, siap untuk dengar apa yang jadi pesan Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan terus hari lepas harinya ya, minggu demi minggunya selalu kasih arahan buat saya Bapak Ibu Saudara. Nah, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah sadari apa yang sering tidak kita sadari. Wow, memang kita harus akui juga ya, seringkali kita banyak gak sadarnya Bapak Ibu Saudara. Tapi lewat pesan Tuhan ini, kadang-kadang ada hal-hal yang perlu kita sadari, yang seringkali kita sadari. Oleh sebab itu kita mau belajar apa yang harus kita sadari yang seringkali kita tidak menyadarinya. Bapak Ibu Saudara, pasti bicara tentang seringkali kita tidak menyadari ini, masing-masing kita tentu punya cerita sendiri-sendiri ya. Buat saya hal menyadari apa yang sering tidak disadari khususnya di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara adalah tentang pemakaian masker dan face shield ya. Nah, kalau saya berdiri hari ini nggak pakai masker ya karena lagi di depan lagi khotbah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya punya beberapa pengalaman yang saya nggak tahu ya apakah Bapak Ibu pernah ngalami atau enggak, tapi saya pernah alami bahwa awalnya pada waktu harus menggunakan masker di bulan Maret tahun 2020 ya, khususnya ketika dalam perjalanan kami ke US dan pada saat pulang kembali, menggunakan masker adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat membuat diri menderita Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelumnya kan nggak pernah pakai masker, dan kemudian dibekali dengan masker yang tebal dan sempit itu, dan kami harus mengenakannya selama hampir 24 jam selama penerbangan transit dan sampai tiba. Dan hal yang sama kami kembali harus mengenakan pada waktu perjalanan pulang, dan ini membuat yang namanya hidung agak perih, pipi perih, belakang telinga perih Bapak Ibu. Artinya di awal pandemi sangat terasa sekali seperti apa yang namanya menggunakan masker. Tetapi ketika hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, ya bahkan hampir setahun kan, masker adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sampai akhirnya antara pakai dan gak pakai udah gak kerasa Bapak Ibu. Apalagi sekarang kan dengan banyak model dan ini dan itu. Dulu kayaknya kayak seperti gak ada pilihan. Bukan sekali dua kali kalau saya merasa sudah pakai masker, tetapi ternyata saya pegang, saya belum pakai. Dan untungnya ketika menyadari di perjalanan, kami menyiapkan masker cadangan di laci kendaraan, sehingga untung ada cadangan sehingga pakai di tengah perjalanan. Ya, kalau masker mungkin lebih agak terlihat seperti itu, tapi itu pun saya pernah lupa. Tapi yang namanya face shield, untuk ibadah harus pakai face shield. Nah, antara pakai dan nggak pakai seringkali saya lupa. Seringkali saya bawa dua face shield Bapak Ibu Saudara. Yang satu dipakai, yang satu dibawa. Kemudian sampai udah mendekati ruangan saya pakai double. Saya bilang, udah pakai. Nah, seringkali saya nggak menyadari bahwa sudah terpasang di muka. Nah, ini dikatakan seringkali kita nggak menyadari. Nah, tetapi contohnya kan bukan soal seputar masker dan face shield. Ada banyak hal yang kadang-kadang seharusnya kita sadari, namun kita nggak sadari. Oke, kita baca firman buka dulu ayatnya di dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Tapi saya percaya kita udah menangkap tentang kisah ini. Jadi saya ambil cuplikannya di ayat 16. Ya, selebihnya kita bisa baca sendiri, dan rasanya ini gak asing buat kita, kisah tentang Yakub pada waktu perjalanan menuju ke Padan Aram. Ayat 16 bilang begini. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Di dalam versi Amplified dikatakan, dan aku tidak menyadarinya. And I didn't realize it. Tidak sadar bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan ada di tempat di mana ia berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, latar belakangnya gini, di mana lagi ngapain Yakub itu pada waktu itu? Dia lagi berhenti di sebuah tempat di dalam perjalanannya dari Beersheba menuju ke Padan Aram. Beersheba tempat mereka tinggal. Dan Yakub harus pergi ke Padan Aram karena apa? Karena atas saran daripada orang tuanya bilang, daripada Esau membunuhmu, karena Esau serius sekali mau membunuh Yakub. Nah, saudara tentu ingat peristiwa tentang Ishak yang di hari tuanya meminta Esau untuk pergi berburu, membuat sebuah masakan dan dibawa kepada ayahnya kalau sudah jadi masakan, karena ayahnya mau memberkatinya, karena Esau anak pertama. Tetapi Ribka yang tahu bahwa Tuhan telah memilih Yakub, maka
Yakub disuruh mengenakan pakaian Esau, dan kemudian Ribka membuat makanan itu lebih cepat sehingga Yakub lebih dulu datang kepada Ishak dan Ishak memberkati Yakub. Dan ini membuat Esau menjadi sangat marah. Dan dia berkata, dia akan membunuh Ishak. Dia akan membunuh Yakub. Maka Ishak dan Ribka menyuruh Yakub untuk pergi ke rumah saudara Ribka di Padan Aram, yaitu rumah Laban. Nah, jadi inilah perjalanan di mana Yakub waktu itu ada di dalam pelariannya untuk menghindari amarah Esau. Nah, tibalah di sebuah tempat yang nggak disebut tempatnya. Ya, kalau kita perhatikan nanti saya ada penjelasan di bagian dalam. Tibalah di sebuah tempat di mana akhirnya karena mungkin perjalanan jauh, akhirnya Yakub karena lelah juga, karena waktu itu benar-benar hati Yakub ya capek, ya takut, ya khawatir, ya nggak tahu mesti melakukan apa. Akhirnya dia penat, dia memutuskan untuk bermalam, dan dia mengambil sebuah batu untuk alas kepalanya, dan tidurlah Yakub di situ. Nah, di dalam tidurnya bermimpilah Yakub. Wow, ini sebuah mimpi yang luar biasa, di mana ternyata di situ Tuhan perlihatkan sebuah pemandangan yang indah. Ada tangga yang dari bumi yang ujungnya sampai langit, dan kemudian ada malaikat surga turun naik di tangga itu. Wow, ini sebuah pemandangan yang begitu indah. Dan ternyata bukan cuma soal pemandangan yang indah, jadi situ Tuhan mengucapkan sebuah perkataan tentang janji-janjinya atas Yakub dan keturunannya. Oh, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi lewat mimpinya Tuhan nyatakan, ya. Jadi mimpi bisa menjadi sebuah sarana buat Tuhan untuk menyatakan kehendaknya. Tapi ingat, nggak semua mimpi adalah bermakna dari Tuhan. Kalau yang mimpi orang yang terus nonton sinetron, ya saya agak meragukannya juga Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, Tuhan juga bisa bicara melalui kepada kita melalui mimpi, salah satunya. Dan di mana waktu itu Yakub, wow, betapa luar biasa. Ketika dia terjaga dari mimpinya, dia bilang, wah, tempat apa ini? Ini mestinya pintu gerbang surga. Betapa dahsyatnya. Dan cuma sayangnya dia bilang, ya tadi di ayat 16, cuman aku nggak mengetahui bahwa Tuhan ada di sini. Jadi dia nggak menyadari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam mimpi itu Tuhan nyatakan bahwa Tuhan mau berjanji. Ada beberapa janji luar biasa. Sebetulnya janji ini kan Yakub juga pernah dengar dari Ishak ayahnya, dari Abraham kakeknya. Jadi janji ini kalau kita perhatikan adalah janji yang diucapkan Tuhan pertama kali kepada Abraham di dalam Kejadian 12, bahwa Tuhan akan bikin Abraham dan keturunan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati dan menjadikan dia berkat. Orang yang memberkati diberkati, orang yang mengutuknya dikutuki, dan selanjutnya. Dan kepada Ishak Tuhan pernah mengucapkan hal yang sama, dan kali ini kepada Yakub Tuhan juga mengucapkan secara pribadi kepada Yakub. Luar biasa. Nah, kemudian sejak peristiwa itu, sejak bangunnya, kemudian setelah bangun, Yakub kemudian menjadikan batu yang tadi alas kepalanya itu untuk dijadikan sebuah tugu peringatan, dan menamakan tempat itu menjadi Betel. Nah, disitulah Yakub bernasar sama Tuhan, bahwa apabila Tuhan menyertai sepanjang hidupnya, dan kalau Tuhan memberikan kecukupan sandang pangan dan menuntun dia kembali ke rumah ayahnya, maka Yakub akan menjadikan tempat itu sebagai rumah bagi Tuhan. Wow, ini luar biasa ya. Tempat di mana menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan, Tuhan yang dahsyat dan maha kuasa itu. Nah, jadi tempat itu menjadi sebuah tempat perjanjian antara Yakub dan Tuhan, ya. Sejak itu Bapak Ibu Saudara, perjalanan Yakub selanjutnya menjadi berbeda. Karena di situ Yakub menangkap ada janji penyertaan dan janji-janji Tuhan yang lain yang dahsyat, dan ada tujuan Tuhan yang jelas di dalam kehidupannya. Jadi peristiwa perjumpaan Yakub dengan Tuhan itu menjadi sebuah yang tadinya sebuah kisah pelarian yang menakutkan, akhirnya menjadi sebuah perjalanan yang menguatkan dan mencerahkan, yang meluruskan jalan hidup Yakub. Wow. Artinya perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan diri seseorang, Bapak Ibu. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini, seringkali di tengah pergumulan yang sedang kita hadapi, kita atau banyak orang percaya seringkali merasa
ada di dalam kesendirian dan merasa seperti jauh dari pertolongan Tuhan. Ya umumnya ya, dari berbagai kisah-kisah pergumulan orang-orang percaya, seringkali ketika mengalami sesuatu hal yang gak enak, seringkali merasa kesendirian, seperti gak ada pertolongan dari Tuhan. Ya karena apa? Karena memang fokus pandangannya lebih tertuju kepada permasalahan yang terjadi. Ya. Nah tanpa disadari dari situ mulai berjalan dengan kekuatan sendiri, bahkan janji, rencana dan tujuan Tuhan yang luar biasa yang sering didengar hanya dianggap sebagai iming-iming. Cuma hiburan buat telinga aja lah, gak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang terfokus kepada permasalahannya. Nah Yakub pernah ada dalam kondisi yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia pernah dalam sebuah kondisi yang tadi saya ceritakan tadi, dalam perjalanan menuju Padan Aram. Dia menganggap itu hanya sebuah perjalanan pelarian, daripada dibunuh sama kakaknya, mendingan dia lari cepat. Tapi ya kan akhirnya capek juga. Akhirnya dia berhenti di sebuah tempat, tapi disitulah Tuhan nyatakan janjinya, nyatakan tujuan kehidupan Yakub. Jadi fokus pandangannya yang tadinya hanya tertuju kepada masalah yang dia hadapi, sehingga nggak menangkap bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan dan Tuhan punya tujuan atas kehidupannya. Nah, ketika Yakub menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengahnya, nah baru di situ dia menyadari bahwa ternyata ada janji Tuhan yang dahsyat. Ada rencana Tuhan di dalam kehidupannya yang luar biasa dalam dirinya. Maka sejak itu cara pandang dan perjalanan Yakub menjadi berbeda, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi pesan Tuhan. Akankah kita terus terfokus kepada problem yang kita hadapi dan serasa Tuhan begitu jauh? Dan memang begitu, kalau fokusnya pada masalah, Tuhan serasa begitu jauh dan pertolongan seperti nggak ada. Tetapi ketika waktu kita sadari, nah inilah yang seringkali kita nggak sadar, yang seringkali orang percaya nggak sadari, bahwa ternyata Tuhan selalu tersedia buat kita. Selalu, dan Tuhan punya rencana luar biasa, dan Tuhan punya janji-janjinya yang dahsyat yang seringkali gak disadari. Seringkali kita merasa, ya memang hidup kita, hidup aku memang udah kayak begini kali. Enggak, kalau kita kembali kepada Tuhan, ternyata Tuhan punya rencana luar biasa buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya rencana buat setiap masing-masing kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ada dua hal kan. Yang pertama, sadari akan kemahahadiran Tuhan di setiap kondisi. Seringkali kan orang di tengah kondisi yang dihadapi merasa sendiri. Nah, ini kan ya seringkali gak menyadari bahwa sebetulnya Tuhan hadir senantiasa di tengah umatnya. Nah, yang menjadi masalah kan cuma umatnya aja yang gak menyadari tentang kehadiran Tuhan. Kejadian 28 ayat 16 tadi kan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yang gak mengetahui kan Yakub, yang gak mengetahui kan umat Tuhannya, yang tidak menyadari kan si orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi ya, situasi dan kondisi kita saat ini, jangan bertindak sendiri dan kemudian seakan-akan kita bertindak lari dari hadapan Tuhan. Ya, apa sih maksudnya seakan-akan lari dari hadapan Tuhan? Kita mulai memperkarakan dengan diri menurut cara kita. Kita merasa kayaknya mah ini. Kita melakukan apa yang kita pandang baik, bukan apa yang Tuhan pandang baik. Nah, mulai kita sibuk fokus seperti Yakub. Yakub lari secepatnya seperti yang disarankan orang tuanya, cepat lari ke Padan Aram, cepat lari. Waduh, jadilah Yakub lari fokus. Waduh, nanti aku dibunuh, nanti Esau bunuh, jangan-jangan Esau ada di belakang. Maka dia lari di dalam menjalani sebuah perjalanan yang penuh kekhawatiran dan kecemasan. Ini dialami oleh Yakub. Dan ternyata gak sedikit orang-orang percaya juga menjalani kehidupan dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas. Jangan-jangan akan begini ya, jangan-jangan bisa begini. Namun bersyukurnya Bapak Ibu Saudara, karena perjalanan Yakub jauh, maka akhirnya berhenti juga. Akhirnya istirahat juga. Nah, kemudian bermimpilah Yakub. Kadang-kadang memang saking Tuhan pengen bicara sama kita, sampai akhirnya Tuhan dapat kesempatan untuk bicara sesuatu, yaitu apa? Lewat mimpi. Sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, kalau saja kita menyediakan waktu buat Tuhan,
dan kita tanya sama Tuhan, Tuhan akan nyatakan nggak? Percayalah Tuhan akan nyatakan. Tetapi seringkali kita terlalu sibuk, sampai akhirnya Tuhan nunggu kita tidur dulu, nunggu tenang dulu, baru Tuhan mau bicara sama kita lewat mimpi. Nah, waktu Yakub bermimpi, Tuhan nyatakan banyak hal yang luar biasa. Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak ayahnya, dan Allah buat dirinya, sekaligus akan rencana Allah di dalam kehidupan Yakub. Wah, ini luar biasa sebetulnya. Nah, perkataan diucapkan Yakub ketika terjaga, dikatakan gini kan, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak menyadarinya dan aku tidak mengetahuinya. Sebenarnya ada beberapa makna. Nah, di dalam poin 1 ini ada beberapa makna, yang minimal ada 3. Yang pertama gini, seringkali banyak orang percaya memang gak menyadari bahwa Tuhan yang punya solusi dan yang punya rencana umatnya seringkali dilewati begitu aja. Begitu datang masalah langsung kita mereka-reka pengen begini, pengen begitu. Padahal sadar gak kita? Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Tuhan yang tahu hari ke depan. Tuhan punya planning kan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merancangkan, bahkan di dalam Mazmur 139, di dalam kitabnya sudah tertulis akan rencana-rencana Tuhan yang dahsyat. Nah, sebetulnya bagian kita adalah, yuk datang tanya Tuhan, Tuhan udah gini nih kejadiannya, jadi mesti gimana? Nah, Tuhan tuh yang punya rencana atas kita. Tuhan pasti akan mengarahkannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi seringkali Tuhan dilewati begitu aja, karena kita merasa kayak lebih bisa. Itu yang pertama. Apa yang dimaksud sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya? Yang kedua adalah gini, sebetulnya Tuhan lagi nyatakan kan, kemanapun kita umatnya pergi, apapun keadaan yang sedang dihadapi, percayalah akan kemahahadiran Tuhan, dan matanya senantiasa tertuju kepada setiap kita, anak-anaknya. Jadi ternyata mata Tuhan itu selalu tertuju pada kita, anak-anaknya. Jadi bukannya waktu kita menghadapi sesuatu hal yang gak enak, problema, dan kita bilang, Tuhan kemanakah engkau? Enggak, Tuhan ada kok, dan matanya tertuju. Dia menantikan kita. Bukti bahwa Tuhan selalu ada buat kita sebetulnya. Namun sayangnya keberadaannya kerap tidak disadari. Mungkin kita berkata, apa kalau jadi Yakub kan enak. Waktu dia lari tanpa arah pun, dalam ketakutan, kekhawatiran pun, sampai Tuhan bikin dia berhenti di sebuah tempat dan Tuhan nyatakan rencananya. Lah kalau aku, sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa bicara dengan berbagai cara dalam kehidupan kita. Tapi kan aku rindu Pak mengalami sebuah pengalaman seperti Yakub. Nah Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, Tuhan lagi bicara sama kita melalui pesannya. Katakan amin. Kisah tentang Yakub berjumpa dengan Tuhan ini, Tuhan berikan khusus buat saya Bapak Ibu Saudara. Mungkin apapun yang saya nggak tahu, apapun yang masing-masing mungkin kita sedang hadapi, Tuhan lagi ngingetin kita. Dia punya rencana loh atas kehidupan kita. Bagian kita adalah yuk tangkap itu, karena matanya selalu tertuju buat kita. Bagian kita adalah yuk mau nggak datang mendekat. Kita perlu mengetahui siapa Tuhan. Tuhan adalah yang pribadi yang tahu tentang hari esok kita, Bapak Ibu Saudara. Dia yang tahu apa yang akan terjadi lusa dalam kehidupan kita. Dia yang punya masa depan kita. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 46 kan, ayat 9 sampai 10 kan. Di situ dikatakan bahwa Dia adalah Allah dan enggak ada yang seperti Dia yang akan memberitahukan apa yang akan terjadi kelak, apa akan terjadi di kemudian hari. Nah, kalau kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang tahu masa depan dan apa yang terjadi di kemudian hari tentang kita, sebetulnya adalah bagian kita untuk datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau setuju dengan Engkau. Aku mau berjalan bersama Engkau karena Engkau yang pegang masa depanku. Dan masa depan yang Tuhan sudah rancangan kita nggak ada yang biasa, semua luar biasa sebetulnya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dunia besok seperti apa, lusa. Dan Tuhan yang tahu kapan masa pandemi ini akan berakhir. Tuhan tahu kok. Tapi yang lebih penting Tuhan tahu sekali apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah bagian kita ya udah, kita datang sama Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam Yeremia 29 ayat 13 kan di situ dikatakan, apabila kamu mencari aku akan menemukan, kamu akan menemukan aku, dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi artinya Tuhan lagi menyatakan dirinya sama kita, kenapa nggak cari aku? Karena aku siap ditemui loh. Nah ternyata begini Bapak Ibu Saudara, di dalam kalimat di ayat 16 tadi, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak menyadarinya, dan aku tidak mengetahuinya. Kata mengetahuinya ternyata adalah yang digunakan sama dengan yang dijelaskan oleh Pak Ani minggu lalu. Ya ada,
Tuhan ada di tempat ini, cuman kamu gak kenal aku. Cuman kamu gak menyediakan waktu untuk menjalin keintiman lebih lagi dengan aku. Cuman sayangnya kamu gak ngejar aku. Karena aku pribadi yang kalau dikejar, aku siap untuk ditemui. Wah, kalau aja kita menyadari hal ini, Bapak Saudara, Tuhan gak pernah main kucing-kucingan sama kita. Waktu kita kejar dia kabur gitu, enggak. Matanya tertuju sama kita senantiasa, siap menunggu kita menyediakan waktu untuk datang kepada dia. Kita pernah mendengar kisah tentang Raja Asa. Ini Raja Asa adalah Raja Yehuda. Kan adalah ada raja-raja yang dikatakan raja yang baik, raja yang jahat, ada raja baik dan benar. Nah, Asa ini sebetulnya raja yang baik, raja yang mengandalkan Tuhan di awal pemerintahan. Seorang raja yang mengandalkan waktu dia mengalami sebuah problema. Ini problemanya nggak main-main nih. Waktu Asa di awal pemerintahannya dapat ancaman dari pasukan Ethiopia dan jumlahnya nggak main-main, 1 juta pasukan. Sampai hari ini pun Bapak Ibu Saudara, 1 juta pasukan itu adalah jumlah yang sangat besar. Karena jumlah seluruh pasukan di Indonesia pun nggak ada sekian. Ya kalaupun ada Bapak Ibu Saudara, itulah jumlah pasukan satu negara besar. Tetapi pada masa itu, ancaman dari Ethiopia 1 juta pasukan. Ini jumlahnya bukan main-main, jumlahnya begitu luar biasa. Dan apa yang dilakukan oleh Asa? Asa datang dan berseru sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Asa, terlalu banyak musuhmu, rasanya aku sulit menolong. Oh enggak, berapapun jumlahnya, waktu Asa cari Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan tolong Asa. Nah kemudian pemerintahan Asa berjalan, Asa mulai kuat, Raja Asa mulai mapan, dapat ancaman dari kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Ancamannya juga nggak terlalu menakutkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu menjadi sebuah problem buat Asa. Tetapi apa yang dilakukan Asa kali ini? Merasa nggak sebanyak Ethiopia yang 1 juta. Kemudian apa yang dilakukan Asa? Asa minta pertolongan Raja Aram. Di situ seorang nabi Hanani menegur Asa. 2 Tawarik 16 ayat 9. Ini sering kita dengar. 2 Tawarik 16 ayat 9 bilang begini. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Ingat di sini. Ada mata Tuhan yang senantiasa menjelajah seluruh bumi. Untuk apa sih? Untuk melimpahkan kekuatannya kepada umatnya, kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Dan ini ditujukan kepada Asa. Sebenarnya mata Tuhan tertuju kepadamu senantiasa loh Asa. Tapi dalam hal ini kau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang kau akan mengalami peperangan. Tuhan bilang, kalau engkau merasa kuat, hadapi sendiri musuh. Dan di situ Asa mengalami kekalahan. Tapi di sini kita ada melihat di sini mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia selalu ada buat kita dan selalu mau perhatikan kita umatnya. Dia mencari orang yang bersungguh hati. Nah ternyata kata bersungguh hati, dia mencari orang yang loyal hatinya. Orang yang hatinya bulat condong hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Tetapi satu hal yang seringkali tidak disadari banyak orang percaya adalah mata Tuhan yang selalu menjelajah kepada kita umatnya untuk berkasih kekuatan. Nah ini yang hal ini perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara. Nah yang makna yang ketiga ya dari poin 1 ini, apa maknanya? Sesungguhnya Tuhan ada di sini dan aku tidak menyadarinya. Nah di sini penjelasannya di bagian C adalah begini. Seringkali kita nggak menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja, bahwa Tuhan sedang melakukan suatu tindakan atas kita demi kebaikan kita. Nah waktu Tuhan melakukan sesuatu buat kita, tindakan Tuhan itu seringkali kan beda dengan cara kita bertindak dan maunya kita. Nah waktu Tuhan lagi bertindak demi kebaikan kita, kita pikir Tuhan lagi jahat. Dan kita pikir bahwa mana pertolongan Tuhan, buktinya aku terpuruk, buktinya aku seperti ini, mana? Tanpa kita nggak menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu, tapi dengan cara Tuhan. Seorang hamba Tuhan, dia cerita bahwa ayahnya dulunya adalah seorang pilot Angkatan Udara Amerika.
Dan ayahnya sering sekali cerita punya banyak pengalaman. Mereka adalah orang-orang percaya. Dan ayahnya berkata, "Nah, percayalah nak, mungkin kondisi yang kita alami sedang gak enak, tapi ternyata aku sering kali menyadari bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupanku, namun aku gak menyadarinya." Ayahnya adalah seorang pilot Angkatan Udara Amerika yang pada waktu Perang Dunia dia sering memiloti pesawat, membawa bahan makanan, membawa pasukan dan lain-lain. Ya, dia seorang pilot daripada pesawat angkutan yang besar Angkatan Udara. Pengalaman demi pengalaman, tugas demi tugas Tuhan percayakan, dan dia begitu bergairah untuk melakukan buat bangsanya, buat negaranya. Satu kali di saat dia harus melakukan sesuatu, tiba-tiba dia merasakan kakinya begitu sakit. Dan dia begitu bersemangat untuk mau melakukan tugas ini penting. Dan akhirnya karena kakinya yang tiba-tiba sakit membuat atasannya berkata, "Engkau harus pulang, engkau udah sakit." Wah, buat dia yang begitu bersemangat akhirnya dengan putus asa akhirnya pulang. Tapi dia marah sama Tuhan. "Tuhan, kenapa kok kakiku kok jadi sakit begini, kok tubuhku serasa lemah, aku gak bisa melakukan apa-apa." Padahal dia begitu bergairah untuk melakukan. Ada beberapa waktu lamanya dia seperti rasanya kecewa banget sama Tuhan. Tapi kemudian ketika dia mengetahui bahwa ternyata pesawat tersebut gak lama kemudian dibom dan mati, penumpangnya semua, dia baru menyadari bahwa kenapa Tuhan kasih dia sakit dan dipulangkan untuk dia pulang beristirahat di kampung halaman. Di situ dia menyadari bahwa ya, aku telah memikirkan hal yang salah terhadap Tuhan. Ternyata sakit yang dia pikir, ini kenapa jadi begini hidupku, kenapa jadi gak bisa melaksanakan. Ternyata dia baru mengerti Tuhan memisahkan dirinya untuk tidak ikut ambil bagian di dalam peristiwa meledaknya pesawat itu. Seringkali Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan apa maunya kita, seringkali kita bilang Tuhan jahat. Seringkali kita gak menyadari bahwa di situ Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu atas kita, namun kita gak menyadarinya. Nah, itulah makna bahwa ternyata di poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita sadari tentang kehadiran Tuhan di setiap kondisi yang seringkali tidak disadari. Itu yang pertama. Yang kedua, sadari akan janji dan rencana Tuhan atas hidup kita. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwa Tuhan punya rencana luar biasa buat setiap masing-masing kita. Dan gak ada rencana Tuhan yang biasa atas umatnya. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan berfirman, "Akulah Tuhan." Ini waktu di mimpinya itu kan. "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Nah, di malam ketika Yakub memberikan diri dan menggunakan batu sebagai alas kepala, kemudian kan ia bermimpi kan, di mana Tuhan memperlihatkan tangga itu, kemudian Tuhan berbicara, mengingatkan akan rencana Tuhan dan janji-janjinya yang pernah dia sampaikan kepada Abraham nenek moyangnya dan kepada Ishak ayahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, minimal ada 5 janji kan di situ kalau kita perhatikan. Apa aja sih janjinya? Yang pertama, janji tentang tanah, itu ada di ayat 13 ya. Janji tentang tanah atau wilayah akan diberikan Tuhan kepada Yakub dan keturunannya. Ini kan kalau nggak melalui perjumpaan ini kan Yakub kan nggak tahu. Meskipun dia mungkin pernah mendengar dari Abraham, pernah mendengar dari Ishak ayahnya, kalau nggak itu bicara sendiri sama dia, bahwa Tuhan berjanji akan memberikan wilayah. Yang kedua, janji apa? Janji tentang keturunan yang besar yang akan dilahirkannya kelak, keturunannya akan diberkati dan menjadi berkat. Ya, itu di ayat 14. Ayat 14 bilang apa di situ? Di situ dikatakan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Janji Abraham untuk menjadikan Abraham dan keturunannya jadi bangsa yang besar akan digenapi kapan? Digenapi kan di masa Yakub. Yakub langsung punya 12 anak dan 12 anak masing-masing punya anak dan mereka berkembang menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji tentang keturunan yang banyak dan luar biasa. Kemudian ada janji apa? Di ayat 15,
Janji penyertaan dan perlindungan. Ya sebetulnya saya hanya coba menguraikan sedikit aja. Jadi penyertaan dan perlindungan. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Makanya sejak peristiwa itu kan, perjalanan Yakub menjadi berbeda. Karena Tuhan janji menyertai dan melindunginya. Kemudian ada janji apa? Yang keempat ada janji bahwa Tuhan akan membawa Yakub dan keturunannya kembali ke tanah asalnya. Makanya suatu hari kelak Yakub dan anak dan istri dan anak-anak yang jumlahnya banyak itu kembali ke kampung halamannya. Kemudian yang kelima, itu ada ayat 15 semua. Yang kelima, ada janji penggenapan atas semua yang Tuhan janjikan pada Yakub. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, ini luar biasa. Allah yang menegaskan kembali lagi bahwa apa yang dia janjikan, dia akan genapi. Nah, meskipun janji-janji tadi seperti yang saya sampaikan pernah diucapkan Tuhan kepada Ishak, pernah diucapkan Tuhan kepada Abraham, tapi kali ini Tuhan menyatakannya sendiri secara pribadi kepada Yakub. Beda nggak Bapak Ibu Saudara? Dia dengar dari ayahnya, dia dengar dari kakeknya, dibandingkan dengan waktu Tuhan bicara pribadi sama dia. Beda nggak? Beda. Baru di situ Yakub, oh wow, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidupku dan keturunanku. Ada beda nggak? Ada beda Bapak Ibu Saudara, jelas ada bedanya. Jadi janjinya didengar secara langsung dari Tuhan. Inilah yang akhirnya menyadarkan Yakub bahwa betapa banyak hal yang luar biasanya akan Tuhan lakukan terhadap dirinya dan keturunannya kelak. Di situ baru Yakub menyadari, ya ampun, luar biasa Tuhan. Ya. Yakub yang tadinya, kalau kita perhatikan keadaan Yakub kan sebelumnya galau kan, ada dalam ketakutan kan, ada dalam kecemasan, karena ia dalam pelarian, lagi menghindari diri dari kejaran Esau. Dia nggak tahu apakah Esau ngejar, sungguh-sungguh ngejar, sungguh-sungguh ngomong mau bunuh, apa benar-benar mau bunuh kan? Tapi yang pasti mendingan dia lari. Nah, kondisinya kan seperti itu. Tapi waktu Yakub berjumpa dengan Tuhan, buat Tuhan berkata, aku akan menyertai dan melindungimu, dan aku akan punya keturunan yang besar. Menjadi yakin gak Yakub bahwa gak mungkin dia akan mati di tangan Esau? Saudara, perkataan Tuhan yang kembali lagi-lagi menguatkan Yakub, menguatkan seseorang yang mendengar perkataan Tuhan, yang tadinya lagi dikejar, melarikan diri mau dibunuh. Tuhan bilang, keturunanmu akan dahsyat. Berarti aku akan kawin, aku akan punya anak, dan anakku banyak, anakku luar biasa, besar. Nggak mungkin dong aku ditusuk sama si Esau. Hilang kekhawatirannya, dan dia kemudian berjalan meninggalkan tempat itu menuju Padan Aram dengan cara pandang berbeda. Pentingnya perkataan Tuhan, penting. Makanya kalau kita ingat di pergantian tahun Bapak Ibu Saudara, tepat di tanggal 1, Tuhan bilang masuki tahun ini mungkin gak enak, seperti kapal di tengah gelombang, tapi yuk sempatkan, luangkan waktu untuk dapatkan perkataan Tuhan. Paulus pada waktu itu dalam kondisi sebagai tawanan, dan semua orang di kapal sedang diombang-ambingkan, dan mereka semua merasa sudah tidak punya harapan lagi. Tetapi tiba-tiba Paulus berkata, jangan takut, kita gak akan mati. Tadi malam malaikat Tuhan bicara sama aku bahwa aku harus menghadap kaisar. Dari situ Paulus meyakinkan orang-orang yang ada di kapal itu, tenang, gak tenggelam. Karena Tuhan bilang, aku pasti menghadap kaisar, aku gak mungkin mati tenggelam. Dan bersyukurlah kalian yang bersama-sama dengan aku, kata Paulus. Perkataan Tuhan menguatkan diri Paulus, dan sekaligus menguatkan orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus. Pentingnya perkataan Tuhan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan setiap kita. Nah, oke, sekarang kita kembali ke sini. Yakub yang tadinya berjalan dalam kegalauan, di mana tujuan awalnya hanyalah melarikan diri, ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan menyatakan janjinya, mulailah terjadi perubahan. Nah, ini nih yang saya mau sampaikan. Perjumpaan dengan Tuhan itu mau mengubahkan hidup seseorang, Bapak Ibu Saudara. Dari yang tadinya kecil dan gak berarti menjadi bermakna, menjadi berarti. Dari yang tadinya diabaikan menjadi sesuatu yang mempunyai nilai. Dari sesuatu yang sederhana dan gak layak, semuanya menjadi berguna dan penting ketika berjumpa dengan Tuhan. Yang tadinya merasa diri gak ada siapa-siapa, bukan apa-apa, menjadi sebuah
hidup menjadi sebuah hidup yang punya tujuan yang luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa dalam perjumpaan. Oke. Yang pertama gini, ada 3 hal. Hidup Yakub, nah, bisa aja hidup setiap kita. Hidup umat Tuhan yang tadinya ada di dalam kekosongan, merasa sendiri dan tidak ada siapa-siapa, menjadi terisi karena kehadiran tokoh penting, yaitu apa? Tuhan. Dalam hal ini Kristus di dalam kehidupan kita, kalau menyadarinya. Jadi berjumpa dengan Tuhan akan mengubahkan seseorang yang tadinya di mana sih Tuhan? Nah, di sini kita diingatkan bahwa Tuhan gak di mana-mana, Tuhan ada di dalam kita loh. Kalau kita sadar akan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, hidup kita gak akan kosong dan galau. Yang kedua, hidup yang tadinya di dalam kekhawatiran menjadi hidup yang punya tujuan. Nah, yang ketiga ini yang sebenarnya saya mau jelaskan. Tempat atau benda atau sarana apapun yang tadinya tidak penting dan tidak ada artinya, menjadi sebuah tempat atau sarana yang penting. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik di sini. Kalau kita perhatikan ayat 11 Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 11 di situ dikatakan waktu Yakub lari nih. Karena capek kan, akhirnya dia berhenti di sebuah tempat. Sebenarnya tempat ini punya nama, tetapi buat penulis, ya, merasa tempat itu nggak ada, sebuah tempat yang nggak ada artinya. Maka di situ tulisannya ini, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Nah, di dalam ayat ini ada 2 benda atau katakanlah 2 benda, 2 sarana yang sebenarnya nggak ada arti apa-apa. Yang pertama adalah tempat. Tempat di mana Yakub bermalam itu sebenarnya bukan tempat apa-apa. Makanya penulis nggak merasa penting untuk tulis tempatnya apa. Kata tempat itu di dalam bahasa aslinya adalah makom. Makom adalah gini, sebuah tempat biasa. Sebetulnya punya nama kan, namanya kan lus kan. Lus pun bukan sebuah makna apa-apa, hanya berarti pohon almond. Tapi buat penulis pohon almond nggak terlalu ada makna, makanya ditulis sampai di sebuah tempat. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, di tempat di mana Yakub berbaring dan bermimpi dan berjumpa dengan Tuhan, ini tempat yang luar biasa. Ini pintu gerbang surga kata Yakub, karena dia berjumpa dengan Tuhan. Maka sejak itu tempat ini dia namakan menjadi Betel. Bet adalah rumah, El adalah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Dari sebuah lokasi yang penulis pun enggan menulisnya karena bukan apa-apa ini, tapi menjadi sebuah tempat yang penting. Tempat di mana suatu kali kelak Yakub datang kembali ke tempat itu, dan tempat itu menjadi tempat sesuatu di situ, Bapak Ibu Saudara. Tempat itu, Betel itu dikatakan juga adalah tempat perjanjian, tempat di mana Tuhan menyatakan rencananya atas hidup Yakub. Namanya berubah dari makom yang bukan apa-apa, yang nggak perlu dinamain, menjadi sebuah tempat yang bernama Betel. Nah, oke, ada satu benda lagi. Kalau kita kembali ke ayat 11, ada satu benda. Benda itu dipilih Yakub dari berbagai tumpukan batu. Dipilih mana yang paling ceper. Yakub nggak cari batu mana yang paling empuk buat kepalanya, karena yang pasti nggak ada batu yang empuk. Dia cuma cari batu yang kurang lebih cocok deh buat dia. Nama batu itu, bukan nama batu itu. Batu di dalam bahasa aslinya adalah eben. Eben adalah common stone, batu biasa, batu umum. Hanya pilih-pilih mana yang agak gepeng-gepeng dikit lah buat kepalanya ganjal. Tapi Bapak Ibu Saudara, sejak perjumpaan dengan Tuhan, ketika tersadarkan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia pakai batu itu. Dia tumpuk batu itu dan menuangkan minyak. Batu itu menjadi sebuah tubuh peringatan bahwa dia pernah berjumpa dengan Tuhan di situ. Bahwa Tuhan menyatakan janjinya. Jadi sebuah peringatan di dalam kehidupannya. Yang saya mau sampaikan adalah gini Bapak Ibu Saudara. Siapapun, apapun
yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan menjadi penting. Kalau itu benda, menjadi sesuatu yang penting. Kalau itu sebuah sarana, menjadi sebuah sarana yang penting, Bapak Ibu Saudara. Apakah kehidupan kita memiliki janji Tuhan? Kalau memiliki janji Tuhan, percayalah, jangan pikir hidup kita nggak penting. Hidup itu menjadi penting karena kita punya janji Tuhan. Apakah rumah kita? Apakah rumah tangga kita? Apakah keluarga kita? Kita jadikan tempat untuk kita mencari Tuhan, menjadi tempat untuk kita bersekutu, memuliakan Tuhan. Kalau iya, pastikan itu menjadi sebuah tempat yang penting buat kita. Karena Tuhan hadir, Tuhan menyatakan rencananya, tujuannya, dan janji-janjinya. Yang saya mau katakan gini Bapak Ibu Saudara, semua yang melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan hadir menyatakan rencananya karena kita mencari Tuhan, hidup kita nggak pernah biasa, rumah tangga kita nggak pernah biasa, pasangan hidup kita nggak pernah biasa, anggota keluarga kita nggak pernah biasa waktu dilibatkan untuk mencari Tuhan. Hidup itu menjadi sebuah hidup yang punya tujuan, hidup yang punya rencana yang dahsyat. Yang ngerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Menjalani kehidupan tanpa menyadari kehadiran Tuhan, menjalani kehidupan tanpa menyadari adanya janji-janji Tuhan, hanyalah menjalani sebuah kehidupan yang sangat membosankan, penuh kekhawatiran dan tanpa tujuan. Tetapi beda Bapak Ibu Saudara, kalau kita meluangkan waktu cari Tuhan, kita mendapatkan janjinya, kita dapat tujuan Tuhan, hidup menjadi bergairah. Yang sesuatu yang menarik yang saya mau tutup di sini, kalimat sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Di dalam bahasa aslinya Tuhan ada di tempat ini, menggunakan tenses, present tense. Ini kalau yang ngerti bahasa Inggris ya. Tapi present tense aja masih nggak ngerti. Di situ dikatakan God is here. Meskipun kejadiannya udah lampau, meskipun kejadiannya semalam, Yakub berkata God is here. Di dalam bahasa Ibrani juga dikatakan Tuhan ada di sini. Bukan Tuhan kemarin ada di sini. Tuhan pernah menyatakan dirinya pada waktu itu. Tuhan kemarin, dan Tuhan mungkin suatu hari akan menyatakan, enggak, dia pakai present tense. Tuhan menyatakan dirinya hari ini. Tuhan akan menyatakan dirinya besok. Tuhan akan menyatakan diri dalam hari-hari kehidupan kita. Artinya Tuhan senantiasa hadir untuk kita. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.